Ya pemirsa, di segmen 3 ini saya sudah tersambung bersama Bapak Eko Putro Sanjoyo, Menteri Desa Tertinggal dan Transmigrasi, yang tentu saja juga memahami persoalan bagaimana mengurangi urbanisasi agar dana desa yang selama ini juga menjadi tanggung jawab dari Menteri PDT itu bisa diberdayakan sehingga mengurangi arus urbanisasi dan pemerataan pembangunan di desa akan terjadi. Untuk itu saya akan berhubungan dengan beliau. Ya Pak Eko, selamat malam. Selamat malam Bu Afi. Ya Pak Eko, tadi kita sudah membahas beberapa hal terkait dengan kalau habis Lebaran biasanya urbanisasi itu terjadi di kota-kota besar ya. Bahkan di DKI Jakarta itu hampir 200.000 sampai 250.000 orang datang ke kota. Tetapi harapan untuk mendapatkan pekerjaan sebenarnya tidak tercapai. Nah oleh karena itu, kalau kita lihat dengan adanya dana desa Pak, bagaimana upaya supaya bisa mengurangi arus urbanisasi ini Pak Eko? Ya, jadi Bu Afi, orang desa itu pergi ke kota karena memang mereka tidak ada lapangan pekerjaan di desa sebelumnya, sehingga mereka terpaksa harus pergi ke kota, bahkan ada juga yang harus pergi ke luar negeri menjadi tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Nah, dengan adanya program dana desa dan program-program pemerintah lainnya seperti Prukades dan program-program lainnya, itu sebetulnya menciptakan banyak lapangan kerja. Kan 3 tahun ini sudah 187 triliun 4 tahun ini oleh Bapak Presiden dikucurkan dana desa. Dan kita lihat di desa-desa sekarang sudah terbangun 120.000 kilometer jalan desa lebih, puluhan ribu PAUD, Polines, Posyandu, 39.000 badan usaha milik desa. Nah itu memberikan lapangan kerja yang cukup banyak di desa-desa. Nah sebagai bukti 3 tahun ini kan terjadi penurunan kemiskinan di desa dari 27 juta menjadi 17 juta. Kemudian angka pengangguran di desa juga hampir separuhnya dari angka pengangguran di kota. Tapi memang masih belum cukup untuk mengakomodir seluruh orang desa untuk urbanisasi ya. Jadi masih ada urbanisasi. Tapi tahun 2017 saya mendapatkan penghargaan Satya Lencana Kepemudaan Sosial dari Pemda DKI karena dianggap mampu mengurangi urbanisasi dari desa yang datang ke DKI. Nah kali ini bisa terus kita konsisten, kita lakukan pembangunan desa terus kita perbanyak. Saya yakin pasti akan sangat mengurangi urbanisasi ke kota. Kalau dikurangi 100% tentunya tidak akan mungkin bisa. Iya, tapi paling tidak bertahap ya Pak Eko ya. Nah kalau kita lihat salah satu yang diharapkan mereka kan peningkatan pendapatan ya Pak ya. Nah kalau kita lihat di daerah itu menggunakan yang namanya salah satunya adalah badan usaha milik desa ya kan. Nah tadi kita sudah membahas sedikit harusnya BUMDes itu nantinya bisa juga menyerap tenaga kerja yang lebih besar dan memberikan income yang lebih besar. Nah sejauh mana Pak BUMDes sekarang sudah pemberdayaannya sehingga juga bisa menyerap tenaga kerja yang ada di desa Pak? 3 tahun ini terbentuk 30.000 BUMDes baru. Tapi memang BUMDes yang benar-benar jalan dan produktif itu masih kurang dari 10.000 karena tidak semua desa mempunyai sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDes. Berbagai upaya kita lakukan untuk melakukan pendampingan, diantaranya kita bekerja sama dengan BUMN melalui BNI University, melalui BNI. Setiap tahun kita mengadakan pelatihan terhadap 1.500 BUMDes. Tapi itu kan nggak cukup, karena jumlah desa kita ada 75.000. Makanya kita juga bekerja sama melalui program Prukades dengan swasta. Swasta juga melakukan pembinaan di BUMDes. Salah satunya adalah BUMDes yang di Jambi itu, saya dengar dia bayar pajaknya aja lebih dari 1 miliar. Bekerja sama dengan swasta mengelola limbah kelapa sawit. Dibuat pupuk kompos, pupuk komposnya itu dibeli oleh salah satu perusahaan swasta. Nah, di samping itu sekarang kita membuat Akademi Desa. Akademi Desa itu melakukan bentuk pelatihan secara online yang nanti akan disertifikasi, sehingga diharapkan itu akan mampu lebih cepat melakukan pendampingan dan pelatihan kepada SDM-SDM di desa untuk bagaimana mengelola BUMDes dengan baik. Ya, nah tadi sempat kita bahas Pak mengenai Akademi Desa, bagaimana supaya Akademi Desa ini adalah disesuaikan dengan local development atau lokal ekonomi sehingga tidak berdasarkan nasional gitu, tapi sesuai dengan local development masing-masing. Nah ini apa yang nanti dilakukan di Akademi Desa itu Pak? Iya, mengelola satu badan usaha itu yang paling penting kita bagaimana membangkitkan jiwa entrepreneurnya dulu. Jadi kalau entrepreneurnya udah ada, kita bantu dengan tata kelola administratifnya.
nanti objek yang dijadikan badan usaha itu disesuaikan dengan kebutuhan dari lokal masing-masing sesuai dengan. Tapi banyak modul yang kita bisa lakukan yang bisa ditempatkan di mana-mana sesuai kebutuhan lokal. Misalnya pengelolaan pasca panen, misalnya pengelolaan desa wisata, misalnya pengelolaan distribusi secara e-commerce sehingga produk-produk desa bisa terdistribusi dan membawa nilai tambah lebih besar. Misalnya juga bagaimana mengaktifkan kembali lumbung-lumbung desa yang ada di desa untuk dikelola BUMDes dan lain sebagainya. Dan setiap BUMDes sekarang kan juga ada kerjasama dengan Bank BNI dan BRI untuk membentuk namanya kayak BRILINK dan Agen 46 sehingga BUMDes juga bisa menjadi agen-agen Bank BNI dan Bank BRI sehingga mereka bisa melakukan fungsi perbankan simpel di desa-desa. Iya, itu artinya bahwa kurikulumnya nanti tidak hanya nasional tapi juga kurikulum lokal akan masuk ya Pak, sesuai dengan apa yang ada kompetensinya atau resource di daerah tersebut ya Pak ya? Benar. Nah, kemudian kita lihat ini dari sisi pengembangan untuk tenaga kerja tentu saja bukan yang miskin. Tetapi kalau yang miskin itu melalui jalur apa Pak? Kalau kita lihat ada namanya cash for work yang selama ini diharapkan 30% dari dana desa itu masuk kepada cash for work. Nah, sejauh mana kemiskinan bisa diatasi dengan cash for work Pak? Begini, dana desa itu kan jumlahnya ada 60 triliun tahun ini. Bapak Presiden menginstruksikan agar 30% dari dana desa itu dipakai untuk program cash forward. Cash forward itu cuman tidak bisa kerja full time, tapi untuk mengisi di antara musim tanam dan musim panen. Karena kalau musim tanam itu desa pekerjanya rata-rata bekerja di ladang, musim panen juga tinggal. In between itu mereka tidak ada pekerjaan. Nah, sebagian pada ke kota jadi tukang. Dengan adanya cash forward bikin sarana-sarana infrastruktur di desa, itu mereka bisa kerja paruh time selama kurun waktu 60 hari, itu bisa menyerap tenaga kerja sebanyak 5 juta orang. Tapi di samping itu kan kita juga ada program Prukades, dengan program produk unggulan kawasan pedesaan. Karena dalam produk unggulan kawasan pedesaan itu dibangun infrastruktur pasca panen di desa-desa yang tentunya juga menyerap tenaga kerja. Di samping diharapkan kooperasi-kooperasi yang dibina BUMDes dalam hal angkutan, dalam hal yang lain-lainnya itu juga bisa menyerap lapangan kerja. Nah, tahun ini ditandatangani 200 lebih kesepakatan Prukades antara 108 bupati dan 68 perusahaan. Itu ada nilai investasi yang cukup besar, lebih dari 47 triliun rupiah. Diharapkan itu bisa menciptakan lapangan kerja full time lebih dari 5 juta di desa-desa. Itu diharapkan juga bisa menyerap mengurangi urbanisasi di desa yang 5 juta itu harusnya ke kota kan jadi bisa balik ke desa lagi. Baik Pak, di sini juga ada Andri Satrio dari Ekonom Indef Pak. Mungkin saya minta komentarnya dulu ya Pak terkait dengan apa yang Bapak sampaikan. Mas Andri. Iya, tuh. Gimana Pak Andri kalau melihat tadi apa yang dikatakan Pak Eko, menurut Anda seperti apa? Ini sudah bisa berjalan nggak mengurangi urbanisasi? Ya, sebetulnya cukup baik ya. Tapi ada beberapa pekerjaan rumah, mungkin bagaimana sektor-sektor yang ada di desa, misalnya sektor pertanian, bagaimana mencoba untuk mendekatkan dengan industri, bagaimana mendekatkan dengan akses pasar. Itu saya juga menjadi pertanyaan nih ke Pak Eko, apakah hal tersebut sudah terjadi di tadi desa saat ini? Tadi dengan dikatakan Pak Eko, tadi ada MOU yang 280 tadi adalah mendekatkan kepada pasar ya, tapi mungkin Pak Eko bisa jawab Pak Eko? Ya, begini Pak Andri. Desa-desa itu kalau kita perhatikan, miskin itu karena satu hal. Dia tidak mempunyai akses pasar, karena tidak mempunyai akses pasar menjadi resikonya tinggi, karena resikonya tinggi mereka susah mendapatkan akses perbankan. Kenapa mereka tidak punya akses pasar? Karena mereka tidak fokus sehingga skala produknya terlalu kecil. Nah, dengan model Prukades itu kita minta kepala daerah untuk menentukan 3 fokus unggulan, pemerintah pusat memberi insentif. Contoh beberapa kabupaten misalnya yang nanam jagung 50.000 hektar, itu 19 kementerian membantu. Kementerian Pertanian membantu memberikan bibit, pupuk, traktor gratis sekali untuk 50.000 hektar tersebut. Kementerian PU membantu sarana-sarana lainnya yang dibutuhkan di lokus-lokus yang fokus di area tersebut. Nah, dengan begitu masyarakat ada insentif tanah-tanah yang nganggur atau tanah-tanah yang ditanam ini tidak fokus menjadi fokus dalam satu komoditi tertentu sehingga skalanya besar.
dengan skalanya besar, saya bisa membawa dunia usaha untuk investasi pasca panen di desa-desa tersebut. Nah, dengan demikian itu menjadi satu closed loop link yang marketnya terjamin, risikonya mereka kecil, sehingga kita bisa minta bank-bank untuk memberi bantuan kredit kepada para petani maupun UKM, sehingga karena mereka risikonya kecil, jadi bank tidak takut untuk memberikan kredit. Dan itu cukup jalan, Pak. Menurut RPJ kan kita ditargetkan untuk mengentaskan kemiskinan. Desa miskin itu, desa tertinggal itu ada 5.000 sampai tahun 2019. Nah, menurut survei dari beberapa universitas, kita sudah mengentaskan lebih dari 10.000 karena dikeroyok rame-rame dengan dunia usaha, dengan investasi yang besar, dengan model prukades itu tadi. Sehingga petani bisa mendapatkan kredit dari perbankan karena risikonya kecil. Iya, baik Pak Eko, terima kasih banyak nih informasinya. Mudah-mudahan kebijakan di Kementerian PDT mampu mengurangi urbanisasi dan pemerataan pembangunan bisa terjadi ya Pak ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Membangun desa ini tidak seperti membalikan telapak tangan. Betul Pak, butuh proses. Iya, terima kasih Pak Eko, selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Ya pemirsa, demikian tadi bersama Menteri PDT Bapak Eko Putro Sanjoyo, dan kita berharap memang ini bisa mengurangi urbanisasi. Untuk itu tetaplah bersama kami karena kami akan lanjut dengan segmen berikutnya.